Iya, kita lanjutkan dialog saatnya kita dengarkan ulasan dari Bang Hensat. Kalau Bang Hensat melihatnya kira-kira akan seperti apa nih koalisi-koalisi baik itu di yang paling Jakarta ya, paling seksi ya? Ya, tadi kan sempat disebut harga mati ya. Dalam politik itu nggak ada harga mati lah. Nggak ada, Ada tuh Senin harga naik lah. Jadi artinya bisa berubah-berubah makin dekat ke hari, makin naik biasanya harga masing-masing kursi dari partai politik itu. Harga itu dalam arti bukan uang ya, tapi bagaimana niatan bergabung ada masing-masing partai politik untuk berkoalisi. Kalau kita lihat Jakarta ini kan memang menarik. Saya pernah mengatakan juga di sini bahwa terkadang dalam pilkada atau pilpres itu nggak bisa cuma dua jalan. Jadi artinya kayak sekarang, kalau nggak Anies, Ridwan Kamil misalnya. Atau kalau nggak Anies, Ahok misalnya sekarang kalau jagonya Mas Eno ya. Terkadang ada jalan ketiga juga yang perhitungannya secara politik lebih memungkinkan. Nggak usah ada Anies deh, nggak usah ada Ridwan Kamil. Nama-nama baru aja semua. Ada Ustadz Mardani misalnya, ada Seno misalnya di situ, ada Dev misalnya tiba-tiba. Nah itu mungkin akan jadi jalan keluar juga buat warga Jakarta. Memang Mas Anies ini kan elektabilitas paling tinggi. Tapi selain belum pernah ada incumbent yang menang, di Pilkada Jakarta juga pemuncak hasil survei itu biasanya kalah tuh di ujung. Pak Ahok kan menang, Faujibo menang, kalah semua tuh di ujung. Walaupun Mas Anies punya variabel lain, dia ikut pilpres sehingga peluangnya pasti paling tinggi. Hanya kan saat ini hubungan antara Pak Anies dengan rezim kan penuh tanda tanya tuh. Akan diberikan jalan nggak oleh rezim? Apakah diberikan jalan atau kemudian dimatikan gitu? Karena kan ujung-ujungnya 2029. Kalau dikasih jalan dimatikan itu maksud saya contohnya, ini contoh doang nih ya. Ini mohon maaf nih kalau salah. Misalnya akhirnya Mas Anies menerima dengan Kaisang, walaupun sampai saat ini kan menolak. PKS yang menolak kalau begitu. Ya, misalnya Anies Kaisang gitu ya. Belum tentu kan PSI-nya udah datang, tanya aja. Nah, terus jalan nih 2 tahun Mas Anies misalnya diangkat jadi menterinya Pak Prabowo. Gitu kan. Kaisang kan otomatis naik jadi gubernur. Kan jalannya udah ada nih. Tapi setelah itu Mas Aniesnya kena reshuffle gitu. Kan 2029 juga akhirnya mati juga. Nah, maka memang menarik untuk melihat Anies ini bisa nggak partai-partai politik yang akan mengusung Anies itu melobi, membantu untuk melobi ke penguasa supaya Mas Anies ini bisa dapat tiket, bisa dapat kartunya bisa hidup lagi. Tapi kalau melihat Mas Anies kan saat ini masih lampu hijaunya baru dari PKS begitu ya. PDIP dan partai lainnya belum. Kalau PDIP nanti bergabung dengan PKS cukup kuat nggak? PDI dengan PKS itu pasti akan kuat ya. Dan sementara ini kan partai politik itu sebetulnya di pilkada sangat cair ya. Gerindra sudah sama PKS di Sumatera Barat, udah kejadian selesai. Kemudian di Banten kelihatannya akan ada Golkar PDI Perjuangan gitu kan. Golkar ya. Nah, kalau kemudian di Jakarta tiba-tiba ada PKS PDI Perjuangan, itu jadi menarik tuh. Karena bisa saja semangatnya rekonsiliasi Anies Ahok gitu misalnya. Itu kan mereka tidak bertemu atau tidak rematch gitu ya, tapi justru bersama-sama diusung oleh dua partai ini untuk membangun Jakarta gitu. Nah itu akan menarik juga. Nggak matahari kembar ya jadinya ya? Oh, kalau matahari kembar kadang-kadang nanti aja gitu pikirannya. Yang penting ini menang dulu. Kan tadi disebutnya kan menang. Oh gitu. Nggak nyebut-nyebut jangan sampai ada matahari kembar, enggak gitu. Dan biasanya suka dipaksakan juga kan gitu. SBY JK juga matahari kembar akhirnya ya udah jalan gitu. Yang penting kan menang dulu. Jadi banyak cerita gitu. Nah yang menarik adalah ini kan tadi disebutnya Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Itu kan ada anak Pak Jokowinya semua tuh. Pak Jokowi memang masih berkuasa pada saat pendaftaran. Jadi artinya sebagai panitia pendaftaran dia bisa seleksi tuh siapa aja yang bisa ikut pertandingan. Tapi kan nanti memang di zamannya pertandingan dimulai itu Pak Prabowo. Nah, apakah Pak Prabowo akan cawe-cawe juga seperti Pak Jokowi? Kita doain mudah-mudahan enggak gitu ya, sehingga fair play aja. Nah, misalnya ke Sumatera Utara, itu kan sama, tinggal PDI Perjuangan dan PKS yang belum mendukung Mas Bobi. Kemarin sempat ada desas-desus katanya mendukung, cuma langsung diralat tuh sama presidennya. Jadi di Sumatera Utara juga bisa PDI Perjuangan dan PKS itu calonnya tinggal Edi Rahmayadi tuh. Nanti sama siapa misalnya
siapa Ustaz? Nanti di sana ya yang akan diusulkan itu. Kemudian di Jawa Tengah ini juga menarik kalau misalnya ternyata Mas Kaisang tidak di Jakarta karena Jawa menurut Tengah. Kompas cuma 1%, dia geser ke Jawa Tengah. Nah ini banyak orang yang ada di dalam lingkaran rezim. Ada Pak Ahmad Lutfi, Ya. yang katanya juga sudah dapat blessing dari Pak Pak Jokowi. Jokowi. Ada Pak Sudaryono gitu. Sementara di PDI Perjuangan tinggal comot mau ngajuin siapa. Banyak di sana kepala daerah yang asli dari atau kadernya PDI Perjuangan. Nah itu Baik. sih justru menarik. Nah kalau kemudian kita pertimbangannya adalah selalu bicara turunannya Pak Jokowi ini mau mimpin di mana, ya itu kan artinya kita sama-sama memblessing bahwa ini cawe-cawe nih Pak Jokowi nih gitu. Oke. Kan Baik. pembahasannya itu terus tuh. Iya, iya, Makanya yang kita lihat sebetulnya yang serunya adalah kayak Golkar nih Pak Dev. Pasti dulu Banten sama Jawa Barat tuh Golkar tuh. Hampir pasti tuh ya, walaupun kalau lawan PKS bikin deg-degan juga tuh Jawa Barat. Jawa Barat nih PKS tuh punya kekuatan terselubung yang Iya, iya, tiba-tiba di betul. hari H tuh Besar, ya. bisa PKS banyak banget gitu. Iya. Padahal kalau di survei tuh nggak banyak gitu. Ini seru nih. Nah sementara di Jawa Tengah itu kan pasti Mas Seno nggak ingin kehilangan stigma bahwa Jawa Kandang Tengah itu banteng. kandang banteng Iya. gitu. Jadi pasti akan berusaha keras, entah itu konsolidasi dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau dari 3 partai politik yang kita undang di sini, Baik. mereka tuh udah ngincer-ngincer daerah juga gitu. Sumatera Barat definitely udah PKS tuh, Oke. karena incumbentnya juga di Nah. sana dan kemarin koalisinya sama penguasa sama Gerindra gitu. Baik, kalau Bang Mardhani, ini kita berbicara mengenai tadi sempat disinggung juga Jakarta, PKS dengan PDI Perjuangan itu akan sangat-sangat besar gitu. Tapi mungkin nggak sih kira-kira akan bergabung satu jalan karena kan biasanya memang agak sedikit berkoridor yang berbeda. Ya, yang pertama tentu buat PKS komunikasi dengan semua pihak harus dibuka. Termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan? Termasuk, saya termasuk yang diajak oleh Presiden PKS silaturahim berapa tahun yang lalu ke kantor DPP PDIP. Mas Hasto dan tim PDIP menerima dan sangat akrab. Di DPR kita banyak sekali bekerja sama. Jadi komunikasi dengan semua harus dibuka. Ada satu kesamaan, kader PKS karena kemarin mendukung Mas Anies, intensi menjadi oposisinya kuat. Ya. Kalau melihat, nih Mas Aryo nanti koreksi saya ya, karena saya tidak ingin intervensi, tapi pernyataan Mas Hasto, Mas Jarod, teman-teman PDIP yang agak tegas terhadap Pak Jokowi, nampaknya tren ke oposisinya ada juga. Ya. Kalau dua-dua ini berkomunikasi, kemudian klik atau nyambung, maka buat saya ini keberkahan bagi negeri ini. Kenapa? Karena PKS di kanan, PDIP di kiri bisa komunikasi. Dan kita bisa saling untuk membangun kesamaan. Gini, Bu Mega itu dalam banyak keputusan selalu mendasari kepada 2 kaki, nasionalis dan agamis. Ya, religius. Contohnya ketika beliau menjadi presiden, wakilnya adalah Pak Hamzahas. Ketika Pak Jokowi maju, diambil Kiai Ma'ruf, agamis. Yeah. Ketika Mas Ganjar maju, diambil Prof. Mahfud, agamis juga. Jadi Bu Mega bukan cuma bicara, sudah membuat keputusan politik yang tegas bahwa negeri ini dibangun dengan 2 kaki yang kuat, karena akarnya kuat, nasionalis dan agamis. Kalau Dan- nama Ahok yang dikeluarkan, Ahok Sohibul Iman mungkin nggak aman juga tetap. Kalau kita akan sangat menghargai apa usulan dari partai koalisi. Makanya yang sekarang ini pandangan saya, komunikasi politik antar parpol dulu. Karena pendaftaran perorangan sudah selesai. Ya. Yang ada pendaftaran parpol. Partai, ya. Dengan 106 kursi, minimal 22 kursi. PKS pemenang pertama, PDIP pemenang kedua. ya. Kalau bergabung, bahkan kalau dilihat Kuat, survei, TA saya itu selalu ngotak-ngatik tuh. Kita itu kuat, PKS itu kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. PDIP kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Lengkapi lah Oh, itu itu, ya. itu Dong, tutup. iya. Tetapi yang mesti difahami, pilkada ini tentang figur. Kenapa? Karena party ID masih rendah. Tetapi figur itu bisa jadi masa lalu. Ke depan orang melihat
melihat kisah Pak Jokowi yang tadinya di sini kemudian pindah ke sana, orang lain pindah partai-partai, orang mikir bisa jadi mulai ada kesadaran kita tidak bisa menggantungkan membangun negeri ini kepada orang per orang, tapi kepada institusi. Dicari mana institusi yang paling istiqomah, yang paling kuat ideologinya, yang paling kokoh. Nah, kelihatan nanti PKS partai kader, PDIP partai kader. Nah, kalau pandangan saya, partai dulu ketemu, kita sepakat, baru siapa jagonya dari tiap dulu partai. ketemu ya, baru dibahas mengenai tokoh. Kalau Mas Seno dari spill mungkin yang sudah sempat dibahas berulang kali dari segi internal. Ini kalau dari Bang Mardhani bilang nasionalis dan agamis. Artinya kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri, sudah ada tidak spill-spill di mana partai-partai yang terlebih dahulu untuk bergabung, baru nanti ditentukan ketokohannya? Ya, saya pada dasarnya sepakat bahwa pilkada adalah logika ketokohan dari masing-masing calon itu yang akan sangat dominan untuk bisa menjadi variabel orang menentukan. Jadi partai politik dan background partai politik sebagai variabel pendorong atau pengusung ya akan dipertimbangkan, tapi variabel ketokohan juga adalah satu hal yang penting. Saya sepakat dengan Ustadz Mardhani atas poin tersebut. Maka kami tentu memerlukan satu pertimbangan yang mendalam. Persoalannya adalah selama ini kan dalam perbincangan yang kita alami di dalam diskursus publik, ini kan masih merupakan satu diskursus yang sifatnya adalah konsensus elit. Artinya apa? Partai politik dari masing-masing memunculkan nama A, memunculkan nama B, C, D, E, tetapi masih butuh waktu tentu saja untuk mengecek di dalam dialektika publik, memberikan waktu bagi publik untuk bisa mengetahui kira-kira sebenarnya maunya siapa sih, figur yang sosoknya seperti apa, kriterianya seperti apa, kebutuhan tantangan zamannya seperti apa, dan butuh dijawab dengan sosok pemimpin yang seperti apa. Nah, ini butuh waktu tentu saja. Saya kok curiga, Mbak, jangan-jangan di banyak tempat itu masih banyak juga masyarakat kita yang masih agak membaca-baca sebenarnya pilkada itu dilakukan kapan, ada pilkada atau tidak, pilgub itu akan terjadi atau tidak. Itu saya yakin di banyak tempat, ini kalau kita baca survei, masih banyak yang kesadaran masyarakat juga masih belum cukup tinggi untuk menyadari itu. Maka tentu nama-nama yang muncul jika pun dilakukan survei, pasti adalah nama-nama yang popularitasnya selama ini cukup tinggi kalau bicara top of mind, bukan bicara semata-mata terhadap kualitas. Saya sepakat bahwa hari ini di Jakarta misalnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Artinya bahwa komunikasi politik itu mutlak, yes. Tetapi tentu kita harus pertimbangkan apakah senyawa-senyawa masing-masing partai politik ini bisa nyatu nih pada saat melakukan kerjasama politik. Ini dilakukan ujian-ujian. Kita menghargai PKS sebagai partai kader, kami pun partai kader, dan kami harus ngitung matematikanya. Apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, atau malah saling mengurangi irisan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian pasti kita pertimbangkan. Berarti masih kalkulasi dari PDIP begitu ya. Kalau dari Bang Mardhani, dari Mas Seno, ini nampaknya nggak sulit lah, mungkin sekali 2 kali ketemu bisa jadi klop begitu ya. Cuma dari Golkar gimana? Kalau mengutip pernyataan Bang Deddy Sitorus dari PDIP, katanya Golkar ini di Pilkada Jakarta ini nampaknya pisah jalan sama Kim. Mungkin nggak nih bergabung dengan PDIP dan juga PKS? Tapi kita tahan dulu ya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami.